Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Kali ini kita akan bahas sebuah keyboard mecha punyanya Fantech yang membuat keyboard lewat 60% dan namanya itu dibuat mirip bro supaya kita lebih mudah mengingat dari keyboard ini. Namanya adalah seri Fantech Maxfit 61 Frost Fearless yang harganya itu dibanderol di angka 500 ribuan, tepatnya di angka 580 ribuan untuk versi wireless seperti yang kita review. Karena produk ini memiliki dua buah varian. Yang satu itu dia versi yang nggak wireless, yang harganya memiliki sparing 100 ribu lebih murah dibandingkan produk ini. Jadi dia di angka 480 ribu rupiah. Saran saya, mendingan kalian pilih yang versi wireless bro, karena selisihnya nggak banyak, dan kalau keyboard ini kalian letakkan di meja kerja, ini akan terlihat lebih clean karena nggak ada kabelnya. Jadi akan sangat menyenangkan untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan kalian dan juga tentunya untuk main game. Oh ya, keyboard ini kan selain dia itu harganya 500 ribuan, sebenarnya untuk komentarnya cukup banyak bro di harga segini. Tapi menurut saya ini best budget 500 ribuan karena produk ini solid banget untuk materialnya. Terus dia juga memiliki fitur modular, dan produk ini kalau kita mau custom, bongkarnya juga sangat mudah sekali. Keunggulan dari keyboard ini kalau kita lihat, dia kan menggunakan baterai juga bro. Jadi baterainya itu memiliki kapasitas di angka 1900 mAh yang bisa bertahan di angka 72 jam, tapi dengan catatan lampu RGB-nya harus mati. Nah, jadi kalau kita gunakan mungkin ini bisa bertahan 1 minggu lebih, karena nggak mungkin kalian menggunakan keyboard terus-menerus tanpa berhenti. Dari ini menurut saya udah cukup best budget banget karena udah include baterai juga. Kalian nggak perlu ganti baterai, tinggal ngecas saja kalau pas lagi habis. Terus produk ini juga kalau kita lihat, dia itu dilengkapi switch yang mungkin karena harganya ada 1 juta jadi wajar dia menggunakan switch OTEMU dan memiliki dua buah varian. Ada versi blue switch, ada juga versi yang red switch. Kalau sepengalaman saya, ngetik yang enak itu memang menggunakan blue switch. Ini enak banget bro karena dia lebih crunchy. Cuman minusnya memang kalau blue switch ini dia lebih berisik secara suara, tapi pas diketik menurut saya enak ini. Tapi faktanya kalau kita melihat dari data penjualan dari tempat kami, versi yang nggak berisik, entah itu pakai red switch, black switch ataupun brown switch, ini lebih diminati para teman-teman dibandingkan versi blue switch. Mungkin mereka akan lebih suka kalau mechanical itu tidak terlalu berisik, meskipun kalau diklik itu kurang crunchy. Ya ini kan pendapat orang masing-masing. Nah dari kedua buah produk ini, karena switchnya beda, akan saya kasih tester gimana enaknya ngetik pakai keyboard ini. Yang blue switch mana suaranya, yang red switch mana suaranya. Yang saya paling suka dari keyboard ini adalah karena dia modular, tapi pas bongkarnya itu dia enak banget bro. Saya nggak merasa ada kesulitannya ekstra ketika membongkar part demi part di versi Maxfit 61 ini. Mulai dari keycap, switch, terus dia plate dan juga bagian bawah, ini bongkarnya cukup simpel sekali. Cuman membutuhkan key puller, switch puller bawaan dan juga sebuah obeng yang tentunya semua orang akan bisa mengganti spare part yang ada di dalam sini. Saran saya teman-teman bisa mencoba switch punyanya Gateron yang harganya itu kisaran kurang lebih kalau nggak salah 3 ribuan. Teman-teman bisa cari di marketplace karena memiliki feel pengetikan yang nggak berisik dan juga dia kerasa crunchy plus taktil. Ini menurut pendapat saya pribadi. Cuman kalau kita ngomongin tentang build quality, produk ini beda loh bro. Kalau kita bandingkan seperti punyanya DA Mecha Air S. Nah, karena kita kemarin review versi DA Mecha Air S yang harganya itu dibanderol di angka 300 ribuan. Sementara punya Maxfit, ini dia kan harganya di angka 500 ribuan. Beda kasa, beda bahan, jadi solidnya itu kelihatan beda. Ini dia lebih tebal punyanya Maxfit. Teman-teman bisa bedakan memang dari segi harga ini nggak bisa membohongi kualitasnya. Tapi anyway, kalau kita melihat kelebihan yang lain, produk ini kan dia memang bahannya itu sama aja berbahan dari plastik ABS, cuman dia lebih tebal dari bagian bawah
dia itu semi transparan dan nggak transparan berkelihatan, tapi kayak transparan mode-mode kayak es yang membeku, jadi agak kelihatan bagian bawah cuman tidak full. Sehingga kalau keyboard ini kalian pakai, RGB-nya itu bisa kelihatan selain dari bagian atas, samping kiri, kanan maupun depan ini kelihatan bro. Jadi kelihatannya ya mungkin agak nyentrik ya karena ada model transparannya di bagian bawah, tapi ini menurut saya tampilannya juga cakep. Dan opini saya mengenai keyboard ini, dia itu di base budget bro, di harga 500 ribuan kalau kalian ngomongin keyboard modular yang harganya murah meriah tapi solid plus memiliki fitur premium. Tapi perlu diingat bahwa keyboard ini layoutnya itu dia di angka 60%. Jadi semestinya kalau pekerjaan kalian nggak matching sama layout ini, mendingan kalian cari ukuran layout yang lebih gede supaya bisa menunjang semua aktivitas kalian. Kerjaan jalan, main game juga jalan. Yaudah mungkin cukup sekian, terima kasih ulasan singkat mengenai keyboard Max Fit punyanya Fantech. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan selamat menonton, terus bisa belanja. See you next time next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?